Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa sinar hidayah, berjalannya urat darah kita hingga otot dan raga kita bisa digerakkan menuju tanda kemenangan kita di dalam meraih tangga-tangga surganya Allah yang kita lukis pada pagi hari ini. Betapa dari tubuh-tubuh kita bersinar kekuatan subuh, kekuatan kemenangan, bahkan yang membanggakan tidak hanya anak-anak tadi yang berhasil menunjukkan riang-rianya membaca kalimat Allah berupa ketaatan dan kesukarelaan dirinya untuk menghafal, dan tentu ini adalah di bawah bimbingan guru kita semua, Al-Ustadz Jadi Ahyadi. Ini beliau pejuang yang tidak pernah kenal lelah mengawal tiap generasi. Jadi tidak hanya anak-anak tapi yang remaja juga. Saya bahagia sekali ada adik. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Surat Toha ayat 14. Betapa lukisan kita pagi ini itu adalah lukisan yang tidak bisa hilang nanti sampai pada yaumul hisab, Bapak-bapak. Langkah kita gerentes ati sing umah mangkat mene, itu adalah irama yang akan dijabarkan nanti. Ini adalah sebuah perkara-perkara. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perkara apa yang paling dicintai di dalam Islam, yang paling dicintai di sisi Allah?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Mendirikan sholat pada waktunya, dan barang siapa meninggalkannya, maka tidak ada nilai ibadah bagi dirinya, karena sesungguhnya sholat itu adalah tiang ibadah." Jadi bangunan apapun yang dibangun di atas sesuatu yang tidak punya tiang, yang tidak punya fondasi, maka akan menjadi rapuh dan roboh. Makanya perkara yang pertama mula nanti diperiksa adalah sholat. Hadis riwayat Baihaqi. Demikianlah kita biasanya kalau mendengarkan hadis, ya, kita diharapkan mengetahui silsilahnya, sanadnya, untuk berusaha mencari tahu apakah ini hadis dhaif, apakah itu hadis sahih, mana yang bisa dijadikan rujukan landasan dalil, mana yang tidak. Kita lihat dari Miswar bin Makhramah, ia berkata, ketika suatu hari terdengar kisah di mana Umar bin Khattab terluka parah, ditusuk ketika sedang sholat. Miswar bin Makhramah ini menemui Umar radhiyallahu anhu yang sedang dalam keadaan kesakitan tentunya. "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau hendak melakukan sholat?"
Ketika ditanyakan oleh Miswar bin Makhramah tentang apakah engkau hendak mendirikan sholat, Umar menjawab, ya tentu saja, karena tidak ada bagian nilai ibadah di dalam Islam bagi siapa yang tarikus sholat, yang meninggalkan sholat. Betapa sentralnya kedudukan sholat. Tidak ada pemalingan apapun, dispensasi apapun yang kaitannya untuk meninggalkan sholat. Yang ada dispensasi atau rukhsah sholat lainnya ada memang. Kalau kita tidak bisa berdiri, maka sholatnya sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, maka sholatnya sambil berbaring. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidaklah kita akan terbebas seseorang ini dari adanya dosa. Setiap orang memiliki dosa dan dosa. Dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, itu terus begitu kehidupan itu. Makanya seandainya saja kita melakukan sholatnya itu dengan sungguh-sungguh dan dengan benar-benar, insya Allah sebagaimana yang Rasulullah janjikan, sesungguhnya sholat itu menjadi penghapus dosa. Nggak gampang Pak, sampai bapak-bapak di usia sekarang segini, sesaya masih taat dan tunduk kepada Rabb, pada Allah dan Rasulnya, masih menyembah, beribadah, tidak gampang. Banyak kejadian yang orang dipalingkan. Kata Rasulullah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar dari neraka orang yang terdapat di dalam hatinya keimanan, walaupun seberat gandum. Ini kita ambil kasus ini karena memang keterangannya begitu, dan tapi kita tidak ingin mengalami yang seperti ini. Sempat masuk neraka dulu gitu. Tapi nanti bagi mereka yang masih ada sebesar gandum saja, seberat gandum, sebutir gandum, dalam hatinya ada iman, maka akan keluar, diangkat dari bakaran api neraka dan dimasukkannya ke surga. Betapa pentingnya adanya keimanan itu. Dan bukti keimanan yang pertama adalah tadi, dengan mendirikan sholat itu. Itu adalah bukti keimanan yang sah, yang sahih. Kalaupun kita dalam perjalanan itu mengalami berbagai macam fase ya Bu ya. Tadi dalam keadaan sakit, bisa sholat sambil duduk, sambil berbaring ya. Lalu tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa terlepas dari yang namanya safar, perjalanan, iya kan? Biar ada tol juga sekarang, tetap aja itu safar namanya, perjalanan. Itu adalah konsekuensi logis dari kehidupan. Dan safar itu di dalam dalil-dalil diceritakan memiliki kedudukan yang khusus dari agama berupa rukhsah tadi, dispensasi. Lalu hebatnya lagi apa? Safar itu kehebatannya yaitu ampunan dosa. Orang yang safar Bu, fisabilillah, bukan untuk maksiat, berkunjung ke saudara untuk silaturahim, itu diampuninya dosa Bu. Yang ketiga, makbulnya doa-doa dari yang bersangkutan. Makanya kalau ada orang mau safar, kita minta didoakan supaya dia mendoakan kita di dalam safarnya itu. Itu berita-berita kegembiraan tentang Islam itu yusrun, al-Islami yusrun. Islam itu mudah dan banyak memberikan kemudahan. Islam melihat dalam persoalan safar ini, betapapun mewahnya perjalanan, tetap ada beban kelola, beban resiko, ada siksanya perjalanan itu. Seenak-enake wong lelunga, ana siksa ya ana belenake. Ya. Kata Rasulullah, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah bagian dari azab, bagian dari siksa.
yamna'u ahadukum naumahu wa ta'amahu wa syarabahu. Ketika safar, salah seorang dari kalian itu akan sulit tidur kalau dalam perjalanan, lalu sulit to'am, makannya nggak bebas, nunggu rest area. Kalau bawa bungkusan juga nggak bebas lah, mungkin hambur kemana-mana, apa belaratan, telek-tekan, mobilnya kok bokatan kotor, wis ada siksanya. Wasyarobahu, demikian pun ada gangguan minumnya, nggak bebas, minuman enak, hari nginum baik kok bokatan apa Pak? Nguyuh. Masa ning mobil kudu luru rest area, nggak gampang. Makanya seenak-enak apapun perjalanan, kata Rasulullah, qit'atun, ada siksanya, ada azabnya. Fa idza qada ahadukum nahmatahu falya'ajjil ila ahli. Maka kata Rasulullah, jika urusannya telah selesai, segera kembali kepada keluarganya, bagian balik. Aja taslungan di Surabaya, kudu balik meneh dolan dingin ning arja winangun. Dolan dingin Palimanan, mendi-mendi pulang dulu, nanti baru. Nggak tahu ibu-ibu yang lain sama nggak ya, bertambahnya usia itu ke anak-anak yang karena anak bagian us gede kayak buya tetap melangwatir bocah kupri bandnya perjalanan jam 9 derung teka, tetap mengkhawatirkan, padahal anak kita udah dewasa, anaknya udah punya anak lagi tuh. Karena jiwa kasih sayang yang Allah semaikan di hati para orang tua tetap kelangan dan kelingan pada anak sih. Makanya orang dalam safar itu boleh mengkosor sholat dan boleh menjamak sholat. Yusrun maning gampang laka uslah dalam perjalanan kok sholatnya perebe dingin ya. Nggak bisa. Sholat itu bukti kehidupan kita, berlaku tepatlah sesuai kebenaran. Kalau dalam konteks sholat, tepat-tepatkanlah cara sholat kita dengan sebagaimana yang Rasul contohkan dalam sholat, baik gerakan maupun bacaan. Karena kalau bacaan itu ibu fahami bu, dari mulai takbiratul ihram, bacaan al-fatihah, surat. Betapa tadi Ustadz Dewi itu membawakan surat yang istimewa betul pada rakaat pertama tadi. Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu bisa memalingkan dari zikir kepada Allah, dari mengingat kepada Allah. Ari beli di sibghoh bari apa namanya keimanan dan ketakwaan nih keluarga tuh, pasti keluarga itu bisa menjadi media, potensi media untuk memalingkan kita dari ingat kepada Allah, belasar kemana mendi. Banyak kedosaan yang disebabkan oleh interaksi dari keluarnya anggota keluarga kita dari keimanan. Bagi para bapak tentunya istri dan anak-anaknya, juga hartanya. Harta kan harusnya didapatkan kita mendapatkan untuk makin taat kan, karena pemberi harta kan Allah, pemberi rezeki itu. Tapi kenapa malah menjadi fajir, menjadi fasik, kan aneh tuh. Udah keluar dari tujuan semestinya. Lahirnya anak adalah untuk pembuktian amanat kehidupan itu, bahwa salah satu tujuan pernikahan, dan pernikahan itu adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah, untuk takwa. Setengah dari ketakwaan itu adanya di pernikahan. Lalu berketurunanlah, berkembang biaklah, kata Allah seperti itu. Rasulullah menambahkan, sesungguhnya aku akan bangga apabila umatku banyak. Maksudnya bukan sekedar banyak ngeriak bu, bukan.
Tapi bukan juga yang pendidikannya harus tinggi dan harus kaya-kaya, tidak. Yang menjadi pokok dari banyaknya keturunan, kebanggaan Rasulullah Muhammad SAW tadi adalah hamba-hamba yang penuh bakti dan zikir dalam kehidupannya, yang dikonstruksikan dalam bentuk yang pertama paling gampang sesuai dengan tema hari ini, pagi ini, adalah sholatnya. Kualitas sholat yang penuh ruhiyah, bertenaga, bisa mencegah kemungkaran. Sholat yang bisa menumbuh kembangkan gemarnya zakat, gemarnya infak dari tenaga sholat. Sholat yang bisa membuat khusyuknya seseorang untuk saum. Nah, puasa beli sholat beli diterima, puasa yang mau kan? Puasa baik, tapi beli sujud, beli sholat. Ini kampus nih, universitas ini, Al-Malikul Qudus ini tempat pembelajaran agama. Buktinya tadi anak-anak kita